Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 175. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara membacanya dengung. Bunyi N-nya tahan sampai kerasa masuk ke hidung. Kurang lebih 2 harokat. Innama. Ma di sini ada hukum maddobi karena ada alif yang didahului fathah. Maka cara membacanya huruf mimnya dibaca 2 harokat. Innama dha. Dha di sini ada hukum maddobi karena ada dzal yang berbaris fathah berdiri. Maka dzalnya dipanjangkan 2 harokat. Dzalikumush. Lalu berikutnya di sini ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shin. Maka cara baca alif lam ini adalah tidak dibaca atau diidghamkan, dimasukkan langsung dari mim ke shin atau idgham syamsi. Syai. Berikutnya di sini ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan. Asyaiton. Po di sini ada hukum maddobi karena ada baris fathah berdiri di atas huruf to. Cara bacanya dipanjangkan to-nya 2 harokat. Asyaitonu yukhaw. Ada waw tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka ini cukup ditekan dengan naber, dengan menaikkan intonasi bacaan kita. Yukhawifu au harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka kita baca cukup melembutkannya. Au bukan au tapi au. Aulia. Lalu berikutnya di sini ada hukum mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif yang didahului fathah, hamzahnya yang a. Ini sama-sama ada dalam kata auliya'ahu. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat, tidak boleh 2. Auliya'ah. Hati-hati jangan memanjangkan hamzahnya, ini pendek dan ha walaupun barisnya dhammah terbalik ya. Kalau berhenti jadi ha sukun ya. Dipakai bacaan panjang ini hanya ketika wasol. Lalu di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula yang artinya melanjutkan bacaan yang lebih utama. Fala. La di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Maka huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat. Fala takha. Kha juga sama, ini adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka huruf yang berbaris fathahnya yang kha panjangkan 2 harokat. Fala takhafu. Ini pun sama ya, berderet. Huruf fa ini mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka huruf yang berbaris dhammahnya yang fa panjangkan 2 harokat saja.
fala takhafuhum. Lalu berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun ini kita baca dengan idhar atau jelas bunyi M-nya. Takhafuhum wa kha mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan kha-nya 2 harokat. Wa khafu, fu juga sama, masih mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka fa dipanjangkan 2 harokat sama seperti kha. Wa khafuni in di sini ada ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf, maka nun sukun ini tidak lagi bunyinya n, melainkan samar-samar siap-siap mau bilang kaf. Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya lebih besar ya, samar disertai dengung, dengungnya besar. Jadi ini ikhfa yang paling ang bunyinya. Di sini ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf ta, maka nun sukun dibaca samar-samar siap-siap ke ta disertai dengungan. Karena huruf ta makhrajnya masih dekat dengan nun, maka yang ini dengungnya dikit aja. Kuntum. Berikutnya di sini ada hukum idgham mimi. Karena ada mim sukun ketemu mim yang berharokat, maka cara bacanya mim pertama dileburkan ke mim kedua masuk disertai bunyi dengung, bunyi M-nya tahan. In kuntum. Dan ini boleh juga ya disebut dengan idgham mutamathilain karena 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya sama, masuk dan dengung. In kuntum hamzah punya sifat syiddah, suaranya kuat, tertahan. Mu'minin, nin mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan bagaimana cara membaca huruf ra apabila kita waqaf atau berhenti di sini. Hukumnya apa? Kemudian bagaimana cara bacanya dan apa sebabnya? Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.